Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore yang mendung ini kembali, kalau di Sumedang cuacanya mendung. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini dalam rangka pemaparan materi dari Bapak Ibu yang tergabung dalam PCT Batch 6 Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, pemaparan materi tentang Google Classroom yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Apriyani SPD sebagai presenter, kemudian sebagai moderator Ibu Ulfayati Nur Aliyah. Untuk sesi selanjutnya, saya persilakan kepada moderator untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Mudah-mudahan dari Ibu dan keadaan sehat, ya, sehat keseluruhan ya, sehat fisik, sehat psikis, kesehatan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi mengenai Google Classroom. Nah, karena perkembangan zaman semakin canggih, semakin canggih, maka kita sebagai guru atau pendidik alangkah baiknya kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu zaman yang virtual ini zaman serba digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan dulu biodata pemateri ya, biodata presenter. Beliau bernama Ibu Sri Apriyani SPD. Beliau lahir di Garut pada tanggal 13 April 1999. Beliau bekerja di SDE 2 Jaya Garut, kemudian mempunyai tugas lama sebagai struktur nasional kelas bawah dari tahun 2016 sampai sekarang. Sepertinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi yang luar biasa dari beliau. Kepada beliau, Ibu Sri Apriyani SPD, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu host. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Kalau di Garut cerah ya Bu ya. Di sore hari yang cerah ini saya akan mencoba berbagi ilmu ya Bu ya. Bukan berarti saya paling pintar, tapi kita sharing ilmu ya Ibu, tentang Google Classroom, dimana ini salah satu aplikasi yang Google punya, dimana ini dapat mengelola suatu kelas gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu share screen Bu ya. Terlihat Ibu Bapak? Ada, sip, bagus. Oke. Ada yang di tengah apa itu? Ada yang menghalangi di tengah? Kotak panjang. Ini dari located-nya Ibu. Jadilah
Eh, jadi gini Ibu, yang namanya Google Classroom adalah satu aplikasi software yang Google punya, di mana di sana kita dapat mengelola satu kelas. Itu suara anak. Ya, ya Pak. Terdengar Bapak? Putus. Oke, Lain kasok. diulang lagi ya Bu ya. Ibu Bapak diulang kembali. Google Classroom, suatu aplikasi software yang memungkinkan untuk mengelola suatu kelas di mana kita dapat memberikan tugas, memberikan materi secara terschedule, namun harus menggunakan account Google itu sendiri. Nah, di Google kita kan mempunyai Google Mail, biasanya kan dipakai Gmail, lalu Google Form yang biasa kita dipakai untuk presentasi kita itu pakai Google Form, ada juga Google Slide. Nanti Google Slide mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa share kembali masalah yang Google Slide. Mohon maaf Bapak, ini untuk share kontennya yang saya mendadak tidak bisa untuk di-sharekan yang PowerPoint-nya. Nanti kita langsung praktek saja. Untuk masuk ke Google Classroom, kita ketikkan seperti ini Bu, http classroom titik atau google.com, lalu enter. Tampilannya akan seperti ini Ibu. Ini kebetulan saya sudah mencoba beberapa kali untuk virtual daring kelas saya. Kebetulan saya di kelas bawah dan di SMP juga, jadi saya pakai Google Classroom kemarin untuk share tugas. Dan kebetulan ini bisa untuk konten juga, di dalamnya bisa dipakaikan dengan YouTube atau file yang lain ya. Cara membuat Google Classroom, pertama Ibu siapkan dulu, Ibu pastikan Ibu Bapak mempunyai account di Google ya, account di Google, karena ini punya Google, jadi kita harus punya account Google-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya di Google Classroom ini berbeda dengan yang lain, bedanya adalah gini Bu, sisi manajemen kelasnya itu tertata rapi. Jadi ada yang khusus untuk materinya, ada nanti yang khusus untuk tugasnya. Jadi semua file tugas, file materi itu akan tersusun secara rapi. Nah, bisa nggak ini di-share dengan Google Class yang lain? Nah, Google Class ini yang Ibu nanti akan buat itu tidak bisa share untuk ke kelas yang lain, karena ini untuk pengelolaan kelas Ibu sendiri, seperti itu ya Ibu. Langsung saja ya Bu ya. Di sini ada tanda panah. Waktu diklik ada join class. Maksudnya join class itu nanti kalau misalnya kelasnya sudah terbentuk. Kalau create class itu membuat kelas baru. Kita coba dulu create class. Kalau ada seperti ini tinggal dicentang ya Ibu. Lalu di continue atau lanjutkan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Itu ada create class, maksudnya kelasnya ini kita bakal kasih nama apa. Misalnya
kita kasih dulu kalau saya misalnya virtual daring pembelajaran tematik seperti itu ya, pembelajaran tematik. Section itu pembelajarannya Ibu, misalnya tema berapa ya. Subjek itu mata pelajarannya. Misalnya kalau saya tadi tema 8, berarti di sini boleh subtema 2 misalnya. Room boleh diisi, boleh tidak. Misalnya kita coba isi dulu 1 misalnya. Terserah Ibu mau 1, mau 2, mau 3, terserah Ibu. Itu room punya Ibu gitu ya. Setelah selesai semua, lalu diklik yang create. Create itu membuat ya Bu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan seperti ini ya Ibu tampilannya. Ada Steam itu halaman awalnya seperti ini. Classwork itu tugasnya nanti. People itu terdiri dari nanti ada daftar nama anak murid Ibu. Kalau yang grades itu tingkatannya. Jadi yang sudah mengerjakan nilainya rata-ratanya berapa sih gitu ya, bisa di grade atau di rata-ratakan atau dipilih dari atas sampai bawah yang nilainya bagus gitu ya. Nah, ada kelas kode. Jadi gini Bu, Google Classroom, cara menginvite-nya agar anak bisa masuk ke linknya Google Classroom kita bisa mengirimkan kelas kode ini kepada anak-anak. Yang ini Bu. Nah, yang ini di share ke anak-anak. Misalnya, yuk masuk Google Classroom, ini kodenya. Yang ini Bu yang kodenya. Jadi pas nanti kan tadi tampilan awalnya yang plus itu kan ada join class. Nah, pas Ibu klik join class atau anak-anak klik join class, itu nanti diminta kode. Nah, kode ini yang dituliskan. Nah, ini temanya mau diganti katanya, bisa nggak? Bisa. Misalnya temanya kita mau diganti, mau sama foto Ibu juga boleh. Misalnya diganti sama ini. Kalau misalnya diganti sama ini, klik select class theme. Nah, langsung terganti Ibu. Nah, sesudah itu ada di bawahnya share something to your class. Maksudnya prakata Ibu awal-awal seperti apa? Misalnya assalamualaikum. Misalnya anak-anakku sekalian, misalnya ya. Di bawah ini akan disajikan pembelajaran tema 8 subtema 2 kelas 1 SD, karena kebetulan saya memegang kelas 1 SD Ibu, jadi kelas 1 SD. Pembelajaran ini dapat kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kan seperti ini Bu. Di sini ada add, maksudnya Ibu mau tambahin. Di sini ada Google Drive, berarti file-file yang bentuknya seperti PDF kayak gitu kan, itu lumayan agak space-nya agak besar, jadi masuk ke Google Drive atau ke file. Maksudnya Ibu bikin dulu misalnya dari Word langsung dimasukin di sini boleh, atau Ibu pakai YouTube. Kalau saya pakai YouTube dulu deh. YouTube. Misalnya kita tulis di sini tema 8 subtema 2 kelas 1 SD. Di enter.
Nah, Ibu pilih sesuai dengan subtema Ibu yang Ibu ingin berikan materinya. Misalnya saya yang ini ya. Ini. Lalu diklik add. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu baru di post. Maksudnya di post itu dipublikasikan. Nah, jadi Ibu udah selesai nih materi. Ibu udah ngasih materi satu. Nah, bagaimana kalau misalnya bikin tugas? Nah, Ibu klik yang classwork. Tampilannya akan seperti ini, Bu. Nah, ada create. Di sini kalau misalnya mau pakai Google Calendar, kalau misalnya kita penugasannya mau tanggal berapa ya. Kita klik dulu create untuk bikin tugas baru. Langsung ke topik, biar nanti tugasnya kan tema 8 banyak, Bu ya. Misalnya pelajaran 1 sampai 6 kan subtema tuh. Misalnya topiknya dulu. Misalnya subtema 2 pelajaran 1 misalnya ya. Add. Nih, akan seperti ini. Jadi nanti tugas-tugas dari murid kita akan masuknya ke sini. Lalu diklik lagi yang ini, Bu, yang ininya. Nah, ini kan belum ya, Bu ya. Kita bikin assignment. Ini assignment ini tugasnya. Nah, misalnya tugasnya musim kemarau. Misalnya sebutkan ciri-ciri yang terjadi bila musim kemarau tiba. Di bawahnya silahkan kalian tulis di buku tematik kalian, lalu difotokan misalnya, Bu ya. Atau nanti selain difotokan, bisa pas nanti kita coba untuk, kalau misalnya ini sebagai guru ya, Bu ya, nanti kita coba untuk sebagai murid seperti apa. Ini kalau sudah ini di add. Kalau misalnya mau pakai tambahan lain, misalnya seperti tadi, Bu, kalau di add pakai link, pakai filenya, pakai YouTube. Kalau tidak perlu, cukup di create saja. Ini kalau create, ini kalau misalnya tugasnya mau nambah, Ibu, bukan 1 tapi 2, misalnya mau 3 juga boleh. Kalau misalnya mau 3 berarti klik lagi yang create. Nah, ini maksudnya tugas ini buat siapa sih? Nah, ini misalnya kan kita ini tadi virtual pembelajaran tema 8, berarti yang ini kita checklist. Nah, poinnya, setiap anak kalau yang sudah mengerjakan, dengar betul nilainya berapa, seperti itu ya, Bu ya. Sini. Kalau Dutu, ini tuh ngerjainnya sampai kapan? Misalnya kita kasih tenggat waktu, misalnya kita kasih tenggat waktu, misalnya tanggal 17, misalnya jam berapa nih? Misalnya jam 12.15 PM, misalnya ya. Nah, akan muncul seperti ini. Topiknya yang mana? Nah, ini subtema 2 pelajaran 1. Setelah semuanya selesai, lalu klik yang assignment, yaitu untuk ditugaskan, maksudnya, Bu ya. Tugaskan. Nah, nih, Bu sudah ada nih tugas yang barusan. Kita lihat di stick. Nah, ini sudah ada. Tugasnya ada, materinya di bawahnya ada. Di sini anak-anak juga bisa nanti mengomentari di sini.
Nah, sesudah itu ini kan sebagai guru ya Ibu ya. Ini gimana kalau misalnya sebagai murid? Nah, untuk sebagai murid, kalau misalnya Ibu ini kan pakai, saya kebetulan ada 2 email yang berbeda. Jadi Ibu kalau misalnya mau kita coba deh kita jadi murid kayak gimana, berarti harus email yang berbeda dengan yang didaftarkan tadi, ya Bu ya. Nah, misalnya di sini kita ini lagi HTTP Classroom lagi yang seperti tadi. Klik. Neng, kenapa mesti berbeda? Nah, kita coba ya. Saya join kelasnya. Ini kita blok dulu buat nge-copy. Nah, misalnya kita cobain nih. Ini masih email yang sama dengan tadi yang daftar. Bakal seperti apa? Tuh, akan tidak bisa karena ini dikhususkan untuk muridnya, bukan ke Ibu lagi, seperti itu ya. Jadi diharapkan emailnya harus berbeda dengan yang tadi didaftarkan. Misalnya saya kebetulan ada 2 emailnya, jadi kita coba yang satu lagi. Nah, klik lagi plus join class. Kode yang tadi diketik lagi, setelah itu dijoinkan. Nah, tampilan di murid akan seperti ini Ibu, kan tadi ada kode kelas di sini ya. Seharusnya ada kode kelas. Ini buat gurunya, kedua kode kelas. Kalau di tampilan murid itu tidak akan ada namanya kode kelas. Lihat di bawahnya. Wah, ada nih. Misalnya, wah, Ibu Sri ngirimin katanya. Kita coba di klik videonya sampai ada. Nah, seperti ini Bu ya. Sampai selesai. Sudah selesai, wah ada tugasnya, diklik juga tugasnya. Lihat. Sebutkan ciri-ciri musim kemarau tiba. Boleh difotokan. Nah, ini nanti Ibu sudah selesai difotokan. Kan di sini ada your work. Ini hasil pekerjaan siswa Ibu. Nah, kita di add grade. Kalau misalnya siswanya filenya sudah dikasihkan kepada Ibu, diadakan di handphone siswa masing-masing, sudah difotokan. Bisa di filenya, misalnya yang mana aja ya Bu ya. Soalnya saya belum iniin. Misalnya file yang mana aja ya. Misalnya yang ini. Misalnya ini karena kemarau ya Ibu ya, karena kita belum bikin ininya. Ini misalnya saja. Nanti akan seperti ini. Baru diupload. Nah, sudah selesai. Akan bentuknya seperti ini kalau difotokan. Sudah selesai, itu di turn in Ibu. Kalau di turn in itu artinya sudah selesai. Kalau fotonya sudah selesai semua tadi kalau misalnya fotonya Neng kalau ada 3 gimana? Berarti klik lagi yang add tadi Bu. Add, klik terus sampai selesai. Sudah itu turn in. Nah, maksudnya ini betul sudah selesai, misalnya begitu ya. Kalau misalnya sudah selesai, di turn in kembali. Nah, pekerjaan anak itu sudah selesai berarti ya. Nah, kita lihat
di gurunya. Sebentar ya, Bu. Kita lihat. Kan tadi yang ini ya, Bu ya. Nah, katanya ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Kita lihat di classwork-nya. Tuh, kalau yang sudah mengirimkan, itu pasti kan seperti ini, Bu. Nih, satu. Berarti ada satu yang sudah mengerjakan. Nih, seperti ini tampilannya. Tuh, langsung ada. Nanti Ibu di sini, yang hijau ini buat apa, Neng? Nah, kalau misalnya betul semua, Ibu tinggal tulis 100. Nah, berarti anak ini nilainya 100. Balik lagi. Nah, ini yang sudah tadi 100 sudah ya. Nah, kalau misalnya sudah dinilai sama Ibu pasti bakal ada 100/100 misalnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak, Ibu. Sharingnya sampai penilaian mungkin. Ibu jangan lupa presensinya diisi. Kayaknya semuanya terpukau dengan presenter deh. Iya, mudah-mudahan. Ya. Iya. Mana Bu moderator? Bu Ulfa? Maaf Bu Ulfa, suaranya nggak keluar. Masih tidak. Tadi masih unmute. Baik. Terima kasih kepada pemateri kita semua. Telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Selanjutnya, setelah ada dari Ibu yang ingin tanyakan, ada pemateri silahkan kami buka sesi pertama. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada presenter. Silakan raise hand. Bisa menulis di chat atau mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sepertinya belum ada Bu Ulfa, belum ada yang mau ditanyakan oleh para peserta. Yang enggak Ibu, Bu Ulfa enggak Ibu? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panggil Habib Sandi. Kuping Bu. Maya, saya Bu Satya Ya, gini Bu, di sekolah saya itu pernah membuat Google Classroom ini dan mencoba untuk di-sharekan ke siswa gitu supaya siswa mau bergabung dengan kelas. Tapi ternyata karena mungkin di daerah saya di kampung internetnya responnya itu dari misalkan yang kita buat kelas itu untuk 2-3 kelas misalkan ya, satu kelasnya ada
kurang lebih 30 orangan gitu. Tapi ternyata dari 3 kelas itu hanya paling banyak hanya 10 yang bisa masuk gitu. Bukan bisa masuk, yang ikut bergabung, karena mereka rata-rata atau gaptek atau apa, dan saya pun susah gitu untuk mensosialisasikannya. Apalagi ini kan kita harus stay selalu di rumah gitu. Jadi gimana caranya untuk supaya anak-anak itu menjadi familiar atau terbiasa dengan classroom. Mungkin seperti itu, Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan presenter Ibu Sri. Terima kasih pertanyaannya Ibu Santi. Sebetulnya pertanyaan Ibu Santi itu minggu-minggu kemarin itu baru saya alami juga sama. Jadi kebetulan saya mengajar di 2 instansi yang berbeda, satu dari SD, satu SMP. Kebetulan untuk SD karena mungkin masih diaping dengan orang tuanya ya, jadi orang tuanya yang sibuk gitu ya, ibu ini gimana gitu ya. Jadi mereka kalau yang SD relatif kondusif ya Ibu ya, rata-rata saya satu kelas itu semuanya ada dan semua mengirimkan. Untuk yang SMP memang karena kurang sosialisasi betul, juga karena mereka belum paham betul sih ini Google Class teh naon sih, belum sefamiliar TikTok gitu Bu ya, belum sefamiliar like seperti itu. Makanya mungkin dari sekarang mungkin sudah pandemik ini sudah selesai, mungkin nanti kita coba Ibu dan saya pun mencoba untuk lebih men-share kembali kepada anak-anak, dimulai dari tahapannya, gimana caranya. Dan satu yang mesti ditanamkan dalam anak-anak, jangan bilang Bu tuh bisa, nah jangan kayak gitu. Jadi bayangkan gini nih, sesuatu yang disukai, yang menyenangkan itu pasti disukai dulu gitu ya, menyenangkan itu pasti disukai dulu. Nah makanya usahakan kita lebih sering sharing sama anak-anak, nih pakai Google Classroom tuh kayak gini. Jadi di materinya pun Ibu jangan terlalu condong, terlalu terlalu formal. Jadi bisa nanti Ibu ditambahkan jangan file saja, seperti tadi tambah YouTube. Jadi kan lebih wah rame gitu ya. Nah kadang-kadang khususnya anak SD gitu ya, anak SMP itu lebih tertarik dengan segi video ketimbang dengan bacaan-bacaan yang dokumen seperti itu, karena menurut mereka jenuh gitu kan. Kalau misalnya yang video ada gambarnya, ada interaksinya seperti itu. Ibu mungkin Pak Agus mungkin mau menambahkan. Ya begitu. Bagaimana Bu Santi, masih ada yang belum dipahami? Atas kembali dari kita ya, untuk berbagai ini mungkin cara dan sebagainya mungkin ya. Iya betul Ibu. Jadi sebisa-bisa kitanya. Ya, itu non Ibu. Iya betul. Kalau boleh bertanya enggak? Silahkan. Begini Bu Eci. Ya. Kalau bikin Google Classroom itu, apakah emailnya harus selalu yang di Gmail gitu ya, atau boleh misalkan di ekstensi yang lain, misalnya di Yahoo misalkan. Kemudian untuk anak yang tadi yang Ibu Santi, mungkin kendalanya itu tadi kayaknya deh, saya berpikir bahwa semua anak berarti harus punya akun alamat email gitu, berarti ini ya kalau nggak punya alamat email nggak bisa gitu ya. Karena itu yang ingin saya tanyakan dan mohon penegasannya seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi seperti ini Bu ya. Jadi untuk Google Classroom
nama awalnya saja sudah Google Classroom, berarti akunnya ibu yang harus dipakainya adalah Google. Ya, saya belum dari yang saya baca dari link-link yang lain dan saya juga lihat di web yang lain, rata-rata semuanya harus mendetek dengan Google ibu, karena awalnya Google Classroom seperti ini, karena ini merupakan software bawaan dari Google-nya, jadi yang di virtual yang terdetek itu dari Google-nya seperti itu. Nah, untuk yang anak-anak yang dia mesti punya akun nih gini ya. Nah ibu gini, sebetulnya kalau misalnya akun atau email itu jangan dulu ke yang lain pun, kan App Store aja ibu pakai email ya. Misalnya ibu App Store atau misalnya apa sih di Android, Play Store gitu ya, itu kan harus menggunakan email juga. Nah jadi sebetulnya kalau misalnya ibu ngomong kayaknya anak-anak udah harus punya akun sendiri gitu ya, karena mereka punya gadget, punya handphone, dan mereka kalau misalnya mau ngedownload suatu program kan maksudnya ke Play Store atau ke App Store, itu kan membutuhkan daftarnya harus menggunakan email ibu. Jadi anak-anak menurut saya sudah terbiasa dengan email. Nah yang mesti mereka pahami adalah mereka kalau mau masuk ke Google Classroom, mereka harus mempunyai akun Google sendiri, yaitu Gmail. Seperti itu mungkin ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah cukup. Boleh bertanya Ibu? Iya. Kebetulan saya juga di sekolah itu mengajar daring itu menggunakan aplikasi Google Classroom juga. Nah, kendalanya itu karena saya guru matematika, sulitnya itu ketika mau menjelaskan materinya, karena kalau misalkan kalau di Google Classroom itu kan hanya bisa tugas saja, jadi untuk materi itu susah sekali untuk menjelaskannya. Nah, itu kiranya Ibu bagaimana mengatasi masalah tersebut? Ini kira-kira seperti apa gitu? Okay. Terima kasih Pak Asep untuk pertanyaannya. Asep Renang. Seperti ini Bapak. Untuk tugas yang menemukan yang khusus untuk matematika, misalnya khususnya matematika, Bapak di bawah tugasnya Bapak bisa menyisipkan, misalnya menggunakan YouTube seperti tadi, misalnya video, Bapak cari dulu video linknya di YouTube yang relevan dengan pelajaran yang Bapak ampu. Setelah itu nanti setelah Bapak ada materi sedikit dari Bapak, dikuatkan dengan video. Jadi dari materi ke video harus relevan. Nah, karena kebanyakan anak-anak kalau dari seperti yang tadi bilang, kalau baca langsung itu agak pusing. Kalau misalnya lihat video atau yang lain, itu anak-anak pasti lebih suka seperti itu dan lebih mengerti. Mungkin itu Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ibu Bapak sepertinya ada gangguan ya. Pak Asep Renang mau bertanya? Sudah Bu, sudah. Oh, sudah. Ibu Bapak sepertinya ada gangguan teknis. Ya. Halo Bu Bapak. Ibu Halo Bu Bapak. Iya Bu. ya. Oh masih ya. Mana diledakan
Meeting kita sampai Ya, jam masih ada yang 17 ya? Pengetan Bapak Ibu. Pak, mangga dilanjutkan. Ya, ya. Silakan Bapak Agus atau Bapak Sederhana barangkali ingin dengan sesuatu. Belum masih Pak, masih berlanjut. Ini masih sesi tanya jawab. Ya, siap. Mangga ya lanjut mas. Ya pakai terbinar. Tapi sepertinya sudah ada yang bertanya ya. Ada Pak. Bu, silakan. Ya sudah bersih Bu Pak di sininya. Atau sudah ada yang bertanya lagi? Kedengaran Pak? Iya Pak, terdengar Pak. Ya, ini sekedar tambahan ya untuk ini sama-sama kita belajar dalam Kecil Pak. Halo, suara saya kedengaran? Iya terdengar Pak. Untuk nanti ini sekedar tambahan sharing belajar Google Classroom. Memang saya juga sama sudah dikembangkan di tahun satu tahun kemarin. Itu memang efektif. Kondisinya ketika ada permasalahan mengenai sulit untuk anak menyerap materi apa yang disampaikan oleh Bu Eci ya, kali dengan adanya tutorial saja. Nah, yang lebih baiknya lagi tutorial yang kita buat seperti halnya mungkin ini saya sebagai gambaran saya sudah buat langkah mudah buat Google Classroom. Nah, ini bisa nanti Ibu Bapak lihat di YouTube saya dan itu mungkin menjadi referensi tambahan lah. Bahkan saya mungkin bisa di share saja di grup yang ini yang juga bisa saya sampaikan. Di sini mungkin saya sudah tempelkan nih ada kalimat YouTube saya dan ini juga bisa menjadi referensi karena nanti tugas Bapak Ibu sekalian juga harus bisa membuat akun YouTube dan linknya itu sebagai pengatas harus di share. Karena itu ini dari sekarang kita coba memanfaatkan akun YouTube untuk dijadikan referensi kita dan juga dikembangkan. Gitu aja ya. Iya Pak. Dan buat dan yang lain. Terima kasih Pak Agus tambahannya. Iya, siap. Itu di chat kita ada ya? Itu Ada, Pak. Ada. Iya siap ada Pak. Saya copy. Oke, nanti di WA ya. Siap. Partisipasi, kolaborasi, berkreasi, berinovasi, like and subscribe bareng-bareng. Jadi kan itu ada gitu disingkat jadi apa Pak? Gimana? Tadi kan panjang berkreasi apa itu terus sampai like dan subscribe. Jadi kalau disingkat itu jadi apa gitu? Singkat, like sama subscribe aja ya. Terima kasih Pak Agus komentarnya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Presiden Center Ibu Syafiani. Mungkin di ini cukupkan sekian. Maka dari itu saya kembalikan kepada Ibu Mas Mangga Ibu Tia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ulfayati Nurhalia dan Ibu Sri Apriyani atas pemaparannya dan juga
tugas sebagai moderator. Boleh tepuk tangan yang meriah buat presenter kita dan moderator kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di room ini pada kesempatan sore ini. Semoga menjadi bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.